Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,02% ke angka 7.285. Selain video ini kami juga mengupload dan video lain pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang ada rencana untuk membuyback sahamnya dan dalam beberapa hari terakhir ini mencoba untuk bangkit. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersih tahun 2023 masih anjlok 51% dan ada rencana untuk membagikan dividen sebesar 200 per lembar saham. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham LPPF. LPPF jika kita perhatikan saat ini mencoba untuk bertahan di support 1800. Dan cara pergerakan jika kita lihat satu bulan terakhir ini LPPF mulai melemah. Sebelumnya sempat naik di atas garis EMA 50, berhasil break 2000 yang merupakan resistensi psikologis sebelumnya. Setelah berhasil break, LPPF sempat menyentuh 2300 setelah itu gagal break dan bisa kita lihat pelan-pelan mulai melemah dan malah sudah turun kembali di bawah harga 2000 dan garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar 1980 dan harga 2000 sudah berubah menjadi resisten. Dan hari ini jika kita perhatikan LPPF memang naik 0,27% tapi candlenya tidak oke dan sempat turun menyentuh support 1800. Jadi untuk tren jangka menengah LPPF masih bergerak downtrend dan untuk tren jangka pendek juga saat sudah mulai melemah. Dan jika kita lihat ternyata laba bersih LPPF malah turun 51% di tahun 2023. Walaupun ada rencana LPPF untuk membagikan dividen sebesar Rp200 per lembar saham. Tapi ingat ini baru rencana. Baru akan merencanakan untuk mengajukan pembagian dividen sebesar 200. Ini masih belum pasti. Dan jika kita lihat broker summary, asing masih terus distribusi saham LPPF dan kenaikan hari ini memang terpantau ada sedikit akumulasi. Jadi untuk LPPF, saya lihat secara tren saat ini masih belum oke, masih belum aman. Apabila teman-teman sudah punya, tetap menurut saya harus hati-hati. Apabila minggu ini gagal bertahan di 1800, LPPF akan lanjut downtrend menuju support berikutnya sekitar 1600. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham LPPF, sebaiknya tunggu di sekitar 1800. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru coba ikut entry dan jadikan garis EMA 50 sampai 2000 untuk target take profit jangka pendek apabila teman-teman berhasil dapat di sekitar 1800 dan berhasil rebound. Tapi lebih oke menurut saya adalah coba wait and see dulu apabila mau entry, tunggu berhasil naik kembali di 2000 baru coba ikut entry atau cari saham lain yang secara tren lebih oke. Seperti bisa kita lihat saham berikutnya akan saya analisa saham MAPA. Cara tren bisa kita lihat MAPA lebih oke daripada LPPF. Cara tren jika kita perhatikan MAPA dari sebelumnya masih bergerak sangat tren setelah berhasil break garis EMA 50 150 di tahun 2022 di bulan Oktober. Jadi setelah berhasil break bisa kita lihat MAPA terus bergerak naik. Belum sempat turun di bawah garis EMA 150. Beberapa kali memang menyentuh garis EMA 50 tapi masih bisa bertahan dan rebound. Jadi secara tren jangka menengah MAPA masih bergerak sangat uptrend dan jika kita perhatikan satu minggu ini MAPA masih mencoba untuk melewati 1080. Walaupun hari ini bisa kita lihat sempat naik lumayan tinggi menyentuh sekitar 1130 tapi ingat ini belum terkonfirmasi break dan pada saat penutupan masih berada tepat di 1080. Dan jika kita lihat broker summary, pada perdagangan hari ini asing terpantau melakukan distribusi dan untuk broker summary jika kita lihat ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk MAPA apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Tapi untuk yang saat ini baru mau coba entry, menurut saya saat ini harga sudah lumayan tinggi apalagi candle hari ini tidak begitu oke. Masih ada potensi saya lihat MAPA untuk terkoreksi sementara. Tapi menurut saya selama masih kuat berada di atas support psikologis di harga 1000, untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah di sekitar 850 ke bawah, masih sangat layak untuk di hold. Atau bisa jadikan garis EMA 50 saat ini di sekitar 945 untuk trailing stop untuk tren jangka menengah atau tren jangka panjang. Jadi selama MAPA kuat di atas garis EMA 50, MAPA belum ada tanda-tanda untuk patah tren atau reversal trend. Jadi untuk yang ingin coba entry, pengalaman coba tunggu terkena pullback dulu ke harga 1000. Apabila masih bisa bertahan dan rebound baru coba ikut entry. Saham ACE juga bisa kita lihat cara tren saat itu juga oke. Sebelumnya memang sempat turun dalam menembus garis EMA 50 150
menyentuh sekitar harga 680 dan sempat turun menyentuh 665 pada perdagangan tanggal 13 Desember tahun 2023. Tapi setelah itu bisa kita lihat ACE pelan-pelan mulai naik, berhasil break garis EMA 50, garis EMA 150, satu break garis EMA 50, dan bisa kita lihat secara pergerakan mulai membaik kembali. Tapi tetap saat ini masih tertahan di resisten 850. Jadi resisten ini merupakan resisten kuat. Sebelumnya secara trend uptrend, setelah mencoba break gagal dan mulai melemah secara trend. Dan setelah berhasil bangkit pun bisa kita lihat masih tertahan, sempat turun bawah garis EMA 50. Minggu ini berhasil rebound, tapi tetap hari ini kembali turun 1% lebih dan gagal break 850. Tapi bisa kita perhatikan di sini, walaupun hari ini turun 1% lebih, ini terpantau masih ada akumulasi. Dan asing juga terpantau masih terus masuk akumulasi sama ACE. Jadi ACE walaupun hari ini turun, candle juga lumayan solid, tetap ini masih ada akumulasi, sehingga menurut saya masih menarik untuk di hold apabila teman-teman sudah punya. Dan untuk yang ingin coba entry pun, karena saat ini masih gagal break 850, menurut saya masih bisa coba tunggu kembali di sekitar support EMA 50 yang saat ini tepat di 800. Jadi tunggu ACE terkoreksi kembali mendekati atau mengetes 800. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, masih menarik untuk entry untuk trading jangka pendek atau hold saja terus selama harga 800 tidak terlewati. Selanjutnya saya coba analisa saham RAS. Jika kita perhatikan RAS, pergerakannya hampir mirip dengan LPPF. Cara pergerakan masih belum oke. Sempat sebelumnya naik di atas garis EMA 50, tapi pada saat mengetes garis EMA 150 ternyata gagal, mulai sideways kembali dan turun di bawah garis EMA 50. Dan saat ini jika kita perhatikan sempat di awal Februari berhasil rebound dari 488 sampai 490, tapi bisa kita perhatikan dalam 2 minggu terakhir ini RAS masih gagal break garis EMA 50. Jadi walaupun sempat naik di atas garis EMA 50 beberapa hari, tapi karena candlenya candle doji, shadow juga lumayan panjang, ini belum terkonfirmasi break, dan saat ini masih kembali turun, dan saat ini mencoba untuk menembus harga 500 yang saat ini sebenarnya masih berupa support untuk saham RAS. Dan jika kita perhatikan asing masih distribusi saham RAS, penurunan hari ini juga masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk RAS menurut saya tetap harus hati-hati, potensi untuk menembus 500 dan lanjut downtrend menurut saya juga masih sangat besar. Jadi RAS saya lihat minggu ini masih ada potensi menembus 500 menuju support berikutnya di sekitar 486 sampai 488. Jadi untuk RAS juga menurut saya saat ini apabila teman-teman ingin coba entry, wait and see dulu, lihat apakah RAS bisa bertahan di atas 500. Apabila masih gagal bertahan, sebaiknya jangan entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.